Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video tentang cara reparasi plat. Ini platnya ya terlihat usang. Di sini tuh ownernya nyuruh saya buat benerin lah. Pokoknya dibuat tampilannya lebih bagus lagi. Terus di sebelah sini dia pengennya tuh diberi nama huruf timbul ya, huruf timbul nama seseorang. Terus itu dilapisin stiker kan, platnya ini diubah menjadi plat putih. Oke, kita lanjut dari proses pengerjaan. Sebelum kita masuk ke tahap pengerjaan, sebaiknya kita seruput kopi dulu. Dikarenakan saya belum punya tripod untuk memegang HP ini saat merecord, HP-nya itu saya sandarin di salah satu media seperti tembok, ember, balok, atau media apapun yang ada di sekitar saya. Karena semua media yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Untuk konten itu nggak harus punya peralatan atau gear yang lengkap, canggih untuk menghasilkan sebuah konten yang berkualitas. Cobalah untuk melihat di sekitar Anda dan swadayakan benda tersebut. Di tahap berikutnya, pinggiran yang habis dibuka itu biasanya tidak rata. Maka dari itu, lakukan pengetokan menggunakan palu pada pinggiran plat agar bisa lebih rata dan terlihat lebih rapi. Ketok seluruh pinggiran plat dan pastikan tidak ada yang bergelombang. Karena jika bergelombang, bukan plat namanya, tapi ombak. Haha. Lo kok lari ke ombak ya pembahasannya. Oke lah, kita lanjut bahas ombak aja, nggak usah bahas platnya. Rezeki itu seperti ombak, sama halnya dengan konten kawan-kawan yang diupload di Facebook. Ya kadang ramai, kadang sepi, kadang kena pelanggaran. Dan tahap selanjutnya saatnya pembuatan untuk huruf timbul namanya. Karena yang punya plat pengennya kayak gitu. Saya curiga nih sama yang punya plat. Dia pengennya ngasih nama. Setelah saya cek di pesanannya, dia itu nulis nama seorang perempuan. Jangan-jangan itu nama gebetannya kali ya. Dasar lelaki. Punya aja ide buat mengikat hati seorang wanita. Tahun 80-an itu cowok-cowok memikat hati cewek itu biasanya lewat kata-kata puitis, kata-kata pujangga. Pokoknya kata-kata yang romantis lah. Dia kirim via teks di SMS. Zaman belum ada WhatsAppan, sebelum zaman ada BBM-an. Tapi sekarang buaya ini nggak kehabisan ide. Dia nulis nama doinya di plat kendaraannya. Kita lanjut ya. Capek nggak bahas ngomongin orang soal asmara mereka. Kita lanjut aja lagi ya. Setelah diketok nama, kita perbaikin lagi platnya dengan menggunting semua sudut siku pada plat agar memudahkan pada saat pelipatan serta pemasangan double platnya. Selanjutnya, setelah plat dipotong setiap sikunya, langsung aja lanjut ke tahap pelipatan plat. Di sini saya masukin ke alat pelipat, alat klem namanya, biasanya dipakai buat alat klem kalender. Namun kali ini saya manfaatkan sebagai alat untuk melipat plat kendaraan. Oke, tahap selanjutnya tahap pemasangan baut tanam, baut dalam. Pemasangan baut tanam ini dilapisi juga dengan ring. Jika tak punya ring, manfaatkan sisa plat yang ada dengan menggunting segi 4, kira-kira ukurannya sekitaran 3 cm x 3 cm,
lalu lubangin tengahnya untuk memasukkan baut. Baut yang saya gunakan di sini menggunakan baut standar, baut ukuran nomor 10 pada penggunaan kunci pas. Setelah pemasangan baut, lanjut lagi ke tahap pelipatan final. Pelipatan final ini yang saya maksud adalah menutup seluruh lipatan rata dengan plat kendaraan. Lakukan pelipatan terus-menerus dan pastikan lipatannya sudah rata dengan plat yang dikerjakan. Setelah lipatan plat sudah selesai, lanjut diratakan bagian pinggiran plat agar tidak tajam atau runcing yang bisa melukai hati seseorang. Alat yang saya gunakan untuk mengikis pinggiran plat agar tidak tajam ya namanya alat kikir, biasa digunakan untuk mengasah pisau dapur. Ada satu tahap lagi sebelum masuk ke tahap pengecatan, yakni menutup lubang bekas baut. Cara menutup lubang bekas baut ini cukup manfaatkan barang bekas yang ada di sekitar Anda, seperti styrofoam ini. Styrofoam ini jika dicampur dengan thinner ataupun bensin atau pertalite biasanya akan larut pada cairan tersebut. Jika styrofoamnya sudah larut dalam cairan tersebut, dia akan membentuk sebuah gumpalan karet. Nah, gumpalan karet inilah yang digunakan untuk menambal lubang pada baut tersebut. Ingat ya kawan-kawan, ini hanya untuk menambal lubang plat, bukan untuk menambal lubang gigi yang bolong karena jarang gosok gigi. Oh, maaf banget nih kawan-kawan, untuk tahap proses pengecatan atau diko pewarnaan plat gak sempat ke record. Jadi saya hanya bisa nge-record hasil akhirnya aja. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini setelah ditempeli stiker. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini agar saya bisa lebih semangat lagi buat konten-kontennya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.